teman-teman yang dirahmati Allah, kita punya rumus begini. Jika fard atau ahli waris jatah fard yang ada hanya dari grup A, jadi dia dari 1/2, 1/4 atau 1/8 aja begitu, maka akar masalah adalah angka paling besar dari dua penyebut yang ada, yaitu 8. Misalnya kan ya. Nah, contohnya nih. Ini kan istri dan anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2, istri dapat 1/8. Maka kan akar masalahnya mudah, yaitu 8. Kalau dibulatkan berarti anak perempuan dapat 4 dari 8, istri dapat 1 dari 8. Gitu. Nah, kalau begitu juga jika fard yang ada tuh hanya dari grup B saja, maka akar masalahnya adalah angka terbesarnya. Seperti jika ada 1/3 dan 1/6, maka akar masalahnya adalah 6. Nah, ini contoh begini. Jadi dua anak perempuan dapat 2/3, ibu kan dapat 1/6. Penyebutnya ini ada 3 dan 6. Dia sama-sama dalam grup yang sama, grup B. Maka tinggal dicari, nggak perlu dicari. Maka angka yang paling besar adalah menjadi akar masalah dalam kasus ini. Kasus dua anak perempuan dan ibu. Begitu, yaitu 6. Nah, dengan ketemu ada akar masalah baru, yaitu 6. Maka anak perempuan kita bisa berikan jatah yang bulat, yaitu 4. Karena 6 dibagi 3, 2 lalu dikali 2 jadi 4. Gitu. Ibu jadi 1. Nah, ini rumus. Kemudian rumus lagi, kan tadi rumusnya begitu ya. Kalau dalam satu grup yang sama, maka penyebutnya adalah angka yang paling besarnya. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/6. Tetapi kalau dalam ahli waris ada kasus di mana penyebutnya tuh dari grup yang berbeda. Jika fard yang ada berasal dari kelompok yang berbeda, maka mencari akar masalahnya sebagai berikut. Pertama, kalau 1/2 bersama grup B, maka akar masalahnya 6. Jadi 1/2 nih, 1/2 sama yang mana aja, maksudnya sama yang manapun dari grup B, entah sama 1/3, entah 1/6 atau 2/3. Kalau kasusnya begitu, maka otomatis pasti akar masalahnya adalah 6. Begitu. Ini 1/2 bertemu dengan salah satu fard dari grup B. Nah, maka akar masalahnya 6. Kan ya. Ini hitung-hitungan pasti. Jadi tidak mungkin ada kemungkinan lain. Sudah pasti selalu begini. Kalau 1/2 itu berada bersama bersama fard daripada grup B, maka akar masalahnya 6. Begitu. Kan ya, 6. Anak perempuan 1/2, ibu 1/6, akar masalahnya 6. Anak perempuan dapat 3, ibu dapat 1. Kalau 1/4 berada bersama grup B, maka akar masalahnya adalah 12. Jadi 1/2 sama grup B 6. 1/4 bersama grup B berarti akar masalah 12. Pasti 12. Ini hitungannya pasti selalu begitu. Ini kan contoh. Istri dapat 1/4 dalam kondisi suami tidak punya anak. Ibu mendapat 1/6. Nah, maka ini salah ya, mestinya ibu tuh 1/3 begitu. Tapi sama saja, walaupun ibu 1/3, 1/6, akar masalahnya tetap 12. Sebab 1/4 bersama salah satu dari fard di grup B, kan begitu. Jadi kalau 1/4 berarti istri dapat 3 dari 12, ibu dapat 2. Ini kalau 6 ya, tapi kalau 3 berarti ibu dapat 4. Gitu. Jadi yang benar dalam masalah ini ibu 1/3. Sebab tidak ada almarhum atau mayit tidak punya anak. Kemudian yang ketiga, jika 1/8 bersama grup B, maka akar masalahnya 24. Ini juga kepastian. Nggak mungkin nggak, selalu begitu. Jadi kita lihat nih, grup A 1/2, kalau sama grup B berarti 6. 1/4 kalau sama grup B berarti 12. Kalau 1/8 bersama grup B berarti 24. Itu pasti selalu begitu. Ini contoh, istri 1/8, anak perempuan dapat 2/3. 8 dengan 3
akar masalahnya adalah 24. Karena 12 nggak bisa. 12 tidak bisa, kemudian 6 tidak mungkin, 8 juga tidak bisa, yang paling pasti, yang paling terdekat adalah 24. Begitu. Jadi ini rumus yang paling mudah sepanjang saya mempelajari ilmu faraid, yaitu rumus mencari akar masalah. Paling mudah begitu. Jadi tidak perlu kapasitas matematika yang tinggi, hanya dengan cocok-cocokan begini nih, 1/2 sama grup B berarti 6. 1/4 sama grup B berarti 12. Gitu. Nah, ini latihannya ya, kemarin kita udah bahas. Kalau istri mendapat 1/4, ibu 1/6, dan 3 saudara-saudari si ibu, itu kan dapat 1/3. Mereka bersekutu bersama-sama dapat 1/3. Maka dari fard yang ada 1/4, 1/6, 1/3, maka penyebutannya adalah tadi udah disinggung tuh. Kalau ada 1/4 gabung sama grup B, berarti akar masalahnya adalah 12. Ini mudah. Kemudian contoh lagi yang kedua, ada istri 1/8, anak perempuannya 1/2, cucu perempuannya 1/6. Ya. Jadi anak perempuan 1/2, cucu 1/6. Jadi ada 8, ada 1/8, ada 1/2. Maka kan nggak usah dihitung 1/2-nya. Dia dari grup yang sama nih. 1/2, 1/8 dari grup yang sama, maka 1/2 nggak usah dihitung. Kita lihat 1/8. Bergabung di dalamnya 1/6 dari grup B. Berarti kalau 1/8 ada bersama grup B, akar masalahnya 24. Ini pasti 24. Kemudian ibu ada 1/6. Kemudian anak perempuan adalah 1/2. Cucu perempuan 1/6. Nah, ini kan ada 6, 6, 2. Nah, ini kan gampang nih. Oh, berarti 6. Begitu. Jadi ini amat sangat mudah untuk menentukan akar-akar masalah. Mudah-mudahan